Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwanul kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-15 dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, termasuk negeri ini. Amin ya mujibat doa isailin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surah yang pertama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini adalah surah Al-Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, dan akhirnya kemudian menjadi embrio, dan akhirnya menjadi manusia seperti yang sekarang. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita baca dari apa yang telah diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini? Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca dan harus kita perhatikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan makhluk yang paling mulia, yakni manusia. Apa yang ada di dalam diri manusia sehingga dia menjadi sempurna dan istimewa? Akal. Akallah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manusia menjadi sempurna, sehingga manusia menjadi mulia. Kemuliaan manusia itu satu-satunya terletak pada akal. Maka isyarat dan surah Al-Alaq ini adalah agar manusia memperhatikan segala sesuatu, mempelajari segala sesuatu melalui akalnya. Apa yang harus dipelajari? Setiap petunjuk yang mengarahkan pada kekuasaan Allah, sehingga iman kita menjadi lebih baik. Karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka petunjuk apapun yang kemudian masuk dalam akal kita itu harus melalui nazari. Karena itu dalam tauhid disebutkan bahwa ada dua dalil dalam persoalan akliyah, dalam persoalan berpikir untuk sampai pada hakikat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah akal dengan daruri, yang kedua akal dengan nazari. Kalau dengan akal daruri tidak ada masalah. Apa bukti adanya Allah? Adanya alam semesta, selesai. Tetapi dengan akal nazari, orang harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya bahwa sesungguhnya dia tetap memperhatikan segala sesuatu untuk mengarahkan jalannya agar tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama adalah memperhatikan manusia, alam semesta, dan kehidupan ini untuk sampai pada hakikat wujudnya Allah. Poin yang kedua, perhatikan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Karena keimanan kalau tidak memperhatikan apa yang dikehendaki oleh iman tersebut, maka iman tersebut menjadi iman yang mandul, tidak produktif. Saya punya iman, saya orang Islam, tetapi tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya orang yang beriman, saya orang Islam, tapi tidak memahami apa yang dijelaskan oleh hadis. Ini imannya mandul, ini imannya tidak produktif. Maka yang dikehendaki oleh iman sesungguhnya bukan hanya iman yang kuat, iman yang rasikh, iman yang mendalam, iman yang berasal dari nazari, iman yang berasal dari memperhatikan seluruh alam semesta, manusia, dan kehidupan untuk sampai pada hakikat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana iman ini harus produktif dengan adanya perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana produktifnya iman tersebut? Memperhatikan, membaca pada tingkat kedua untuk memahami apa yang menjadi petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, bacalah. Bacalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap kita.
Bacalah apa yang diinginkan Tuhan, diinginkan Allah untuk kebahagiaan kita di dunia wal akhirat. Allah menciptakan kita untuk menjadikan kita ini supaya kita ini bahagia di dunia, bahagia fil akhirat. Oleh karena itu maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah menciptakan manusia bukan untuk saling mendolimi. Allah menciptakan manusia bukan untuk saling membuli. Allah menciptakan manusia bukan untuk saling menjadikan manusia saling bermusuh-musuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian untuk berbuat kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tingkat kedua ketika kita membaca. Tingkat ketiga, ketika kita membaca, harus membaca apa yang menjadikan hati dan batin kita itu tetap istiqomah di dalam petunjuk Allah. Ada orang yang sudah paham, mengerti pada petunjuk yang kedua, tetapi kemudian dia tidak istiqomah, kembali kepada asalnya, yaitu kufur kepada Allah. Ingat, orang-orang Yahudi sudah memahami petunjuk pada tingkat kedua. Mereka paham Nabi Rasulullah SAW itu sebagai Nabi. Orang Yahudi itu paham. Mereka paham mana perintah Allah, mana larangan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Orang Yahudi itu tidak mengamalkan dan tidak istiqomah dengan apa yang dipahaminya, sehingga gagal pada petunjuk yang ketiga. Karena itu membaca dari tiga sisi. Membaca kekuasaan Allah sehingga iman kita menjadi kuat. Membaca pada tingkat yang kedua, memahami apa yang menjadi perintah dan larangan Allah, sehingga kita paham mana menjadi perintah, mana larangan Allah. Yang ketiga, membaca diri kita supaya kita termasuk orang yang istiqomah untuk menjalankan perintah dan larangan Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat di negeri ini paham dalam membaca supaya imannya kuat. Paham membaca supaya dia paham apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Paham memahami diri sebagai hamba yang harus tunduk dan patuh kepada Allah, hingga kemudian malaikat maut menjemput setiap jiwa yang di dalamnya, sehingga kemudian layaklah orang itu untuk mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, dan liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.